Sampai video kali ini kita belum melakukan sama sekali pembayaran ke dalam aplikasi kita ya. Untuk itulah kita belum bisa merubah statusnya dari unpaid menjadi paid ya, karena kita belum membayar. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita harus mengeluarkan saldo kita untuk membayar ke dalam aplikasi kita, atau mungkin ada cara lain? Nah, di video kali ini kita bakalan mempelajari tentang callback ya, dan nanti kita bakalan mempelajari tentang callback tester juga, biar kita tidak perlu mengeluarkan saldo yang kita punya untuk membayar ke dalam aplikasi kita. Oke, di sini saya langsung saja buka API Developer Guide-nya atau dokumentasi. Kita pergi ke menu callback, dan di sini kalian bisa membaca callback itu apa. Jadi callback adalah metode pengiriman notifikasi transaksi dari server TriPay ke server pengguna. Pada saat pembayaran dari pelanggan diselesaikan, maka sistem TriPay akan memberikan notifikasi yang berisi data transaksi yang kemudian dapat dikelola lebih lanjut oleh sistem pengguna. Jadi sebenarnya callback ini adalah notifikasi dari TriPay jika sudah user misalnya sudah melakukan pembayaran atau pembayarannya gagal, itu TriPay bakalan ngasih tahu notifikasi ke dalam aplikasi kita, dan aplikasi kita nantinya bakalan melanjutkan proses apa yang diperlukan ya. Misalnya kalau kayak kita sekarang bakalan mengganti statusnya dari unpaid menjadi paid, seperti itu ya. Dan untuk callback URL-nya nanti bakalan public ya, harus public. Kenapa kalau tidak public ya? Tidak bisa TriPay memberikan notifikasi ke dalam URL yang seperti ini nantinya ya, karena ini masih di lokal. Itu kita bakalan menggunakan ngrok nantinya. Jadi kita tidak perlu ngedeploy aplikasi kita cukup jalankan satu command line saja, nanti dia bakalan menjadi public URL untuk aplikasi kita ya. Oke, di sini langsung saja karena callback ini membutuhkan callback URL, biar nantinya TriPay bisa nge-trigger URL mana yang harus dijalankan ketika transaksinya ada perubahan ya di dalam TriPay. Misalnya nanti nama URL-nya adalah callback. Oke, mungkin langsung saja saya contohkan di sini. Pertama kita scroll ke bawah dan di sini ada yang namanya contoh handle callback ya. Jadi ketika pembayarannya nanti berubah status di dalam TriPay, kita bakalan handle callback-nya di dalam aplikasi kita menggunakan contoh di sini ya. Nah, tentunya kita bakalan menggunakan PHP Laravel, dan di sini saya bakalan copy. Kalau kita lihat di sini dia membuat controller baru namanya callback controller ya. Oke, di sini pertama saya bakalan membuat controller baru juga, yaitu PHP Artisan make controller. Saya bakal masukkan ke dalam payment seperti ini, yaitu TriPay callback payment. Kalau yang dia tadi adalah callback controller saja, kalau saya TriPay callback controller pastinya. Maaf, di sini controller seperti ini. Saya klik enter dan dia controller created successfully. Kita bakalan akses TriPay callback controller di sini, dan saya bakalan Ctrl A dan Ctrl V untuk paste yang kita sudah kopikan tadi. Oke, di sini pertama mungkin untuk namanya kita sesuaikan dengan nama yang filenya ya. Karena kalau tidak dia bakalan error. TriPay callback seperti ini controller. Oke. Kemudian namespace ini perlu kalian perhatikan, kalau tidak nanti dia bakalan error. Sebenarnya namespace ini adalah nama dari foldernya ya. App HTTP controller payment. Sedangkan di sini app HTTP controller belum ada paymentnya, kita buat saja di sini payment seperti ini ya. Ctrl S dan kita bakalan membuat URL-nya tepat di web.php, karena untuk callback dia membutuhkan callback URL. Itulah kenapa kita mesti membuat URL-nya tepat di sini, biar nanti ketika nge-trigger dia tahu URL mana yang mesti dituju oleh TriPay ya. Nah, URL-nya saya bakalan buat tidak di dalam middleware. Mungkin kalian khawatir nantinya bakalan dihack atau dirusak oleh pengguna lainnya, ya itu sebenarnya tidak bisa, karena walaupun kita tidak menaruhnya di dalam middleware, untuk nge-request transaksi atau mengubah transaksi di dalam TriPay dia membutuhkan signature ya. Jadi aman-aman saja ketika kalian menaruhnya tidak di dalam middleware. Oke, di sini saya bakalan root apakah post atau get ya, kita lihat di sini. Kalau kita lihat tepat di request itu metodenya adalah post ya untuk endpoint-nya. Jadi kita bakalan buat post di sini, pastinya adalah callback, dan kita bakalan panggil TriPay callback controller .2.2 class, kita panggil handle nama metodenya ya. Di sini nama metodenya adalah handle seperti ini ya. Karena kita sudah membuat URL-nya, selanjutnya ini kita bakalan testing dulu ke dalam
callback tester ya. Kalau kalian tidak tahu, callback tester itu sebenarnya ada di sini. Jadi kalian bisa menggunakan menu callback tester, entah itu di developer callback tester atau di simulator console callback ya. Karena kita menggunakan simulator, kita bakalan mengakses link yang di sini ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita bakalan testing. Oke, mungkin untuk testingnya pertama saya bakalan ngetesting yang untuk lokal. Kalau kalian tidak percaya bahwa ini tidak bisa sebenarnya, karena TriPay tidak bisa mengakses. Jadi saya pastikan saja callback. Untuk yang field lainnya saya bakalan kosongkan. Saya bakalan jalankan, dia bakalan error nantinya ya. Kalau kita lihat di sini errornya adalah failed to connect ya. Wajar saja failed to connect karena kita belum nge-hosting aplikasi kita ya. Jadi dia tidak bisa connect ke lokal. Nah, misalnya saya bakalan copy yang tripay.co.id ini untuk iseng-iseng saja seperti ini ya, karena dia sudah di hosting. Kalau saya jalankan, saya yakin ini bakalan bisa. Walaupun errornya di sini 405 method not allow ya, karena di sini kita cuma iseng saja. Tetapi setidaknya bukan failed to connect untuk errornya. Nah, untuk itu kita mesti membuat URL aplikasi kita menjadi public ya, menggunakan ngrok. Daripada kita nge-hosting itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi di sini saya bakalan buka ngrok. Sebenarnya ngrok ini simple sekali ya. Kalian cukup mungkin 10 detik saja mungkin sudah berhasil untuk konfigurasi ngrok. Jadi kalau kalian klik get started for free, jadi ngrok itu sebenarnya ini ya, public URL for testing your chatbot, atau public URL untuk ngetes aplikasi kalian. Jadi ya, walaupun aplikasi kalian nanti seperti ini ya, kalian bisa membuatnya menjadi public URL. Oke, kita langsung saja di sini get started for free. Buat kalian yang belum mendownload, silahkan download di sini. Nah, karena saya menggunakan Windows ya, di sini download for Windows. Tetapi kalau kalian menggunakan Mac OS dan Linux, nanti bakalan ada dokumentasinya seperti ini ya. On Linux or Mac OS, you can unzip bla bla bla. Jadi di sini bisa kalian tiru saja dari dokumentasinya ini. Kalian ikuti langkahnya step by step. Kemudian connect your account dan fire it up, atau jalankan secara langsung. Nah, karena saya sudah mendownload, saya bakalan langsung saja buka ngrok. Di sini ngrok, dan saya bakalan coba dulu apakah ngrok saya sudah berjalan dengan menjalankan ngrok help seperti ini ya. Oke, saya bakalan jalankan ngrok help. Enter, yep, sudah berjalan karena sudah ada data-datanya seperti ini ya. Saya CLS lagi, dan di sini untuk menjalankan atau menggunakan ngrok itu sangat gampang sekali. Kalian tinggal ngrok HTTP kemudian diikuti dengan port kalian. Sebagai contoh di sini portnya 80, tetapi karena kita di Laravel portnya adalah 8000 ya. Jadi saya bisa jalankan seperti ini. Ngrok, tolong jalankan HTTP dengan port 8000. Seperti itu saja, dan dia bakalan membuatkan public URL seperti ini nantinya. Ada yang HTTP di sini, dan yang di bawahnya adalah HTTPS atau menggunakan SSL ya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kalau saya menggunakan HTTP saja, Ctrl C dan paste di sini. Kita melihat apakah sudah berhasil dibuatkan oleh ngrok public URL. Yap, kalau kita lihat di sini sudah berhasil. Nah, kalau kita tes lagi di callback, oke, saya close dan kita tes di sini. Dan tentunya kita langsung jalankan apakah dia berhasil. Kita bakalan lihat untuk respons dari bodinya nantinya. Oke, di sini kita bakalan melihat responnya. Mungkin saya bakalan salin yang respons body, dan saya bakalan buka real time HTML editor untuk melihat setidaknya lebih rapi lah errornya ya. Di sini saya bakalan paste. Nah, di sini mungkin salah satu saran untuk atau masukan untuk tim pengembang dari TriPay. Mungkin ini kalau saya klik salin, dia bakalan banyak /n/n seperti ini ya. Tetapi kalau saya salin dari sini, dia bakalan berbeda. Untuk itu kita salin saja langsung di sini ya. Kita salin, Ctrl C, dan saya bakalan paste di sini. Nah, dia bakalan tampil seperti ini ya. The post method is not support for this route. Ya, karena kita manggilnya yang di sini ya. Harusnya kita buat /callback sesuai dengan yang di web.php tadi, karena kita menggunakan URI-nya adalah callback ya. Kemudian di sini dia bakalan manggil TriPay callback controller, handle kita cek lagi. Yap, di sini sudah, walaupun private key-nya belum kita isi, kita bakalan isi nanti ya. Oke, saya coba lagi ini untuk coba saja dulu ya, biar kalian mengerti apa maksud dari step error mungkin nantinya kalau kalian menemui di aplikasi kalian ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini pasti ada errornya langsung kalau kalian baca, kalau kalian tidak mau membuka di sini ya. Jadi katanya errornya app HTTP controller payment controller not exist. Oke.
not found in file. Oke, kenapa seperti itu? Add HTTP controller, payment controller. Karena di sini kita extend controller ya. Kita menggunakan controller. Sedangkan controllernya itu berada di sebuah folder controller di sini. Di controller sini, jadi kita tidak bisa menggunakan seperti itu, kita bisa menggunakan namespace ya. Use controller seperti ini. Sebentar, bukan yang di sana, tepatnya controller yang di app HTTP controller ya. App HTTP controller. Oke, Ctrl S dan saya bakalan jalankan lagi biar tidak error yang controllernya tadi. Karena tadi ya kita menggunakan extend controller ya, dia tidak terbaca file controllernya itu ada di mana. Oke, di sini ya kalau kalian lihat ini mungkin kalau kalian malas melihat seperti ini, sekali lagi kita bakalan copy tepat di sini. Yap, 419 page expire. Buat kalian yang sering menggunakan Laravel biasanya sudah familiar dengan error 419 page expire ini ya. Karena kita tidak menggunakan CSRF, yaitu yang seperti ini. Add CSRF, seperti ini kita tidak menggunakannya, maka tampil ini. Nah, tetapi kan ini kita menggunakannya di callback, tentu saja tidak bisa kita menggunakan CSRF seperti yang tadi ya. Untuk itu sebenarnya kita bisa mengexclude-nya, atau kita membuat pengecualian terhadap URL tertentu untuk tidak menggunakan CSRF. Kita bisa menggunakannya di verify, jadi Ctrl P, verify, cari verify CSRF token di sini ya. Nah, di sini kalian bisa baca the URI that shall be excluded from CSRF verification. Jadi, URI mana yang perlu kalian kecualikan untuk tidak menggunakan CSRF verification. Nah, sebagai contoh di sini karena kita menggunakan URL-nya adalah ini, saya Ctrl C dan saya bakalan paste tepat di sini. Oke, kalau saya bakalan jalankan lagi nanti, dia bakalan beda lagi mungkin errornya ya. Kita lihat di sini, ya invalid signature. Karena kita tidak menggunakan yang namanya private key di sini. Untuk itu kita langsung saja buat. Mungkin kalian berpikir untuk membuatnya seperti ini ya. Config tripay.private key ini tidak bisa karena kita berada di luar method di sini atau di luar function. Kita langsung berada di dalam kelas atau ini disebut sebagai atribut ya kalau di dalam PHP ya. Kita tidak langsung bisa membuat seperti ini karena kita tidak bisa memanggil method config di sini. Untuk itu kita langsung saja di sini mungkin saya bakalan pergi ke merchant detail dan saya bakalan kopikan yang namanya private key saya dan saya bakalan hardcode tepat di sini. Oke, walaupun saya tidak suka hardcode, tetapi karena ada kasus seperti ini ya, setidaknya kita bisa menghardcode. Oke, saya jalankan lagi apakah errornya bakalan berbeda seperti yang tadi. Kita bakalan lihat. Oke, kita bisa melihat errornya di sini. Yap, error class app model order tidak found. Kenapa? Karena di sini ya kita menggunakan model order ya. Karena kita menggunakan transaction, kita buat saja transaction. Tentunya di bawah kita bakalan scroll di mana menggunakan order ya, tepat di sini. Saya bakalan buat transaction seperti ini, enter. Dan di sini tentunya saya tidak ingin membuat order ya, karena kita menggunakan variabel transaksi ya. Karena kita menggunakan model transaksi, setidaknya variabelnya juga transaksi seperti itu. Maka di sini saya bakalan Ctrl F untuk yang order dan saya bakalan replace dengan transaction seperti ini. Saya bakalan klik yang di sini untuk replace all. Yap, jadi dia bakalan replace semuanya ya. Oke, yang pertama mungkin merchant ref, saya bakalan gunakan reference saja, reference. Karena sebenarnya ini tidak tahu kenapa ya di sandbox kita tidak bisa menggunakan merchant ref. Kalau kalian DD data, jadi kan di sini adalah data merchant ref ya. Kalau kita DD dulu data dan kita jalankan lagi, kita jalankan di sini dia bakalan menampilkan data apa saja yang ada nanti. Oke, kita lihat di sini, saya bakalan copy dan paste tepat di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini referensinya 0. Kenapa referensinya 0? Sebentar, di sini referensinya 0 karena kita belum mengisikan referensi di sini. Oke, di sini mungkin saya bakalan copy paste dari database kita. Saya bakalan copy dan paste di sini dan kita bakalan jalankan lagi ya. Oke, kita copy paste. Ini kita copy dan paste tepat di sini. Nah, di sini referensinya ada, sedangkan merchant ref-nya tidak ada. Sebenarnya kalau kalian cari di transaksi ini, di transaksi, kalau kalian cari satu-satu datanya, pasti untuk yang merchant ref-nya itu ada. Tetapi entah kenapa di sandbox, di mode testing, kita tidak bisa menggunakan yang namanya merchant ref di dalam data sini ya. Walaupun datanya sudah di JSON decode dari JSON, yang dimana JSON adalah request get content, tetapi untuk itu kita bisa menggunakan reference saja ya. Daripada menggunakan merchant ref, kita bisa menggunakan reference.
Oke, kita gunakan di sini variabelnya adalah mungkin saya bakalan Ctrl C saja, Ctrl C, kemudian search. Di sini saya bakalan ubah menjadi reference ya, reference seperti ini, dan yep, kita bakalan mengubah semuanya menjadi seperti ini. Tentunya merchant ref kita ubah menjadi reference. Oke, Ctrl S. Oke, kita cek lagi satu persatu. Oke, nah ini mungkin untuk statusnya paid, nanti dia bakalan update transaction-nya jadi paid ya. Mungkin kalian bertanya, karena di dalam data kita, kalau kita lihat di sini, untuk yang status, itu dia lowercase ya, atau huruf kecil semua, paid dan unpaid-nya. Sedangkan yang di sini, dia uppercase, yaitu huruf besar semua, paid dan unpaid-nya nanti di bawah ya. Apakah boleh seperti ini? Sebenarnya boleh saja ya. Nanti dia bakalan dihiraukan untuk uppercase atau lowercase, karena ini bukan case sensitif untuk memasukkan data ke dalam SQL ya. Jadi kita buat saja seperti ini, tidak apa-apa ya. Oke, kita cek lagi di sini. Di sini dia bakalan update kalau expire. Katakanlah kita buat unpaid saja ya di sini. Unpaid, dan di sini juga kita bakalan buat unpaid. Yaitu tepat ketika ngupdate ya. Karena kita statusnya cuma paid atau unpaid. Oke, kita cek lagi di bawah ya. Saya rasa ini sudah cukup. Kalau kita tes lagi, kalau saya jalankan, apakah dia bakalan berhasil untuk callback tester ini? Kita lihat di sini, order not found or current status is not unpaid. Oke. Ini kenapa seperti ini? Saya bakalan Ctrl C dan Ctrl V di sini. Oke, jika tidak ada transaction, maka order not found or current status is not unpaid. Ya, karena di sini transaction where harusnya reference ya, reference seperti ini. Atau copy paste di sini. Oke, kita coba lagi jalankan, apakah dia bakalan berhasil atau masih error lagi, kita lihat saja. Nah, di sini invalid amount, karena kita tidak menambahkan amount di sini ya. Nah, di sini untuk amount-nya kita langsung copy paste mungkin dari sini, karena 54.000 saya kopikan dan paste tepat di sini. Nah, ini juga mungkin untuk saran atau masukan untuk pengembang TreePay, dibuat untuk red star ya, jadi field mana saja yang mesti diisi di dalam sini. Karena sebenarnya tidak semua field seperti merchant ref tidak require untuk kalian isi, payment method juga, payment method code-nya juga tidak require ya. Oke, kita coba jalankan lagi di sini, apakah dia sudah berhasil. Kita bakalan cek ya. Sebentar, di sini no action was taken. Nah, kenapa no action was taken di sini? Karena ya seharusnya dari statusnya ini kan dari unpaid menjadi unpaid, tidak seperti itu harusnya ya. Jadi dari unpaid menjadi paid ya. Kita buat seperti ini dan kita jalankan. Apakah dia bakalan berhasil nantinya untuk mengubah status? Kita cek saja nanti ya. Oke, kita lihat di sini ya, success is true. Kalau kita lihat di data kita, oke, di sini saya bakalan refresh. Kalian lihat, ya dari statusnya dari unpaid menjadi paid. Jadi di video kali ini kita sudah berhasil bagaimana caranya menggunakan callback tester, dan kita juga berhasil bagaimana caranya menggunakan callback URL yang dimana URL kita buat menjadi public menggunakan ngrok ya. Itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.